Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita di siang hari yang cukup panas ini dapat berkumpul dalam kegiatan ngulik. Sebenarnya ini ngulik yang ke-11 Bapak Ibu kalau kita ikuti dari eh, rangkaian acara ngulik pertama yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Bandung baik secara online maupun offline. Ini adalah acara ngulik yang ke-11. Namun ini acara ngulik yang kedua secara online gitu dengan format yang baru gitu. Nah, di acara ngulik ini kita akan ngobrol dan diskusi tentang topik-topik terkini yang lagi hot, yang lagi ramai, yang seru untuk diobrolin. Jadi tidak eh, terlalu formal dan kami juga berusaha untuk tidak terlalu formal ya Bapak Ibu, tidak terlalu teknis. Jadi ini bisa diikuti oleh semuanya, baik itu yang backgroundnya di keinformatikaan atau data atau jaringan atau apapun bisa mengikuti dengan santai juga bisa diikuti secara umum gitu dan Bapak Ibu. Jadi semoga kita harapannya ilmu yang didapat di sini bisa diimplementasikan langsung di kehidupan Bapak Ibu. Gitu. Baik, sebelumnya saya sapa dulu yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu Mulikers yang sudah hadir. Silahkan dapat mengisi presensi yang ada di kolom chat atau ingin menggunakan background mulik, silahkan di-download di link yang saya share di kolom chat. Baik, Bapak Ibu telah hadir di bersama kita siang hari ini, Mbak Restia Mugiono. Siapa beliau? Nah, saya sedikit bacakan CV-nya. Beliau adalah praktisi keamanan cyber dan pegiat literasi digital. Nama lengkapnya Restia Priwardani, SST, Sarjana Sains Terapan ya, Mbak. Iya. Beliau pendidikannya dari Sekolah Tinggi Sandi Negara, jurusan Teknik Persandian, bidang minat rancang bangun peralatan sandi. Wah, canggih nih. Oke, pengalaman beliau pernah bekerja di Lembaga Sandi Negara, juga menangani beberapa eh, audit ya Mbak, audit dan manajemen risiko teknologi informasi. Oke, baik, mungkin untuk mempersingkat waktunya, bahwa ya Mbak Resti ini juga aktif di medsos ya untuk pegiat literasi digital, terutama yang berkaitan dengan keamanan cyber. Oke, baik, selamat datang Bapak Ibu yang sudah kembali bergabung. Tercatat sudah sekitar 50-an, hampir 60 peserta yang hadir hari ini. Kita eh, mulai saja, Mbak. Nah, WhatsApp. WhatsApp ini kan sebenarnya bukan satu-satunya platform percakapan ya, Mbak. Namun paling populer gitu, yang Mm-mm. banyak digunakan oleh masyarakat kita. Bahkan saya sendiri menangani di sini pengelolaan 112, itu ada grup WhatsApp untuk koordinasi. Nah, kita pernah ditawari juga untuk koordinasi menggunakan HT yang di talkie, namun tidak berjalan karena orang-orang sudah terbiasa dengan yang namanya WhatsApp. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian, ada grup pekerjaan yang menggunakan Telegram, namun biasanya kurang aktif, lebih aktif di WhatsApp, balik lagi ke WhatsApp seperti itu ya. Atau menggunakan platform lain, misalnya ada platform lokal juga pernah ada, tetap saja karena tidak kalah populer. Nah, karena populer biasanya menjadi suatu kerentanan ya. Jadi biasanya kalau yang manis itu mengundang madu mengundang semut dan lebah gitu ya untuk datang gitu karena ada sesuatu di sana, ada apa, ada data, jadi data-data kita atau apa yang ada di kita, misal nomor rekening, password, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diambil datanya, informasinya melalui WhatsApp. Nah, kita hadirkan di sini Mbak Restia untuk mengenalkan dan memperoleh ilmu bagaimana sih kita bisa mengamankan eh, WhatsApp ini. Kita populer ya karena kita sering menggunakan. eh, jadi kita harus setidaknya tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh WhatsApp, apa yang kita bisa lakukan untuk mengamankannya. Baik, untuk tidak panjang lebar lagi, sebentar saya cek dulu presensinya.
Udah bisa katanya Mas. Oke, sudah bisa. Baik, Iya. silahkan kita langsung mulai. Silahkan waktu dan tempat kami silahkan ke Mbak Restia. Oke, terima kasih Mas Ali. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ini tadi sudah diperkenalkan, saya akan membawakan tentang bagaimana mengamankan WhatsApp kita, apa percakapan kita di WhatsApp. Dan benar banget, banyak banget apa ya kerentanan gitu ya. Oh iya saya punya tadi udah diperkenalkan. Mungkin yang belum diperkenalkan alamat ya saya tinggal di Bekasi. Jadi masih wargi Jabar juga nih kita. Kemudian saya juga punya media sosial ada Instagram @restiapriu, TikTok @restiapriu, LinkedIn Restia Mugiono dan blog restiamugiono.com. Barangkali Bapak Ibu mau berkenan join, silahkan join medsos saya. Nah ini saya sedikit ini ya apa uh, intermezzo dulu sebelum masuk ke acara inti bahwa di sini ada percakapan waktu itu teman saya ngirimin screenshot ini gitu ya. Jadi em, apa ada yang mengakses si WhatsApp-nya itu bosnya waktu itu dan ini tuh tiba-tiba ngechat sendiri gitu ngechat sendiri tapi em, apa HP-nya tuh didiemin aja, tapi ada yang udah masuk ke akun WhatsApp-nya dan dia ngechat apapun gitu. Bahkan terakhir dia udah ngechat ke kontak-kontak yang ada di akun WhatsApp tersebut. Kemudian juga ketika minta ditanganin, apa minta dibalikin akunnya, transfer dulu woi gitu. Jadi em, akhirnya si penjahat cybernya tuh lebih ke ini ya, apa memeras ya. Nah, itu waktu itu juga pernah ada em, dari seorang ustadz ya. Jadi ustadz itu tuh ngasih pengumuman tapi di medsos gitu ya. Nomor saya diretas, terus minta uang. Ini sering banget loh kayak gini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya tiba-tiba nerima chat ya, tiba-tiba minta uang, harus transfer sekarang, nggak boleh nanti itu jangan langsung transfer. Kenapa? Karena itu adalah modus yang sering dipakai. Jadi nanti minta tolong pinjemin dulu nanti gue ganti gitu. Ternyata nggak diganti. Ternyata yang ngechat bukan orang yang sebenarnya gitu. Nah mereka ngechat itu juga ada yang sampai ngirim APK. Tapi lebih sering lagi ya selain ngirim APK ya minta transfer sih gitu. Ini ngirim APK iya, terus karena ngirim APK ini dibuka nggak bisa kan ini pakai HP-nya Android ya. Akhirnya dia minta tolong uang. Ujung-ujungnya adalah ya bikin kerugian lah gitu ya, tapi dengan berbagai cara gitu. Jadi memang banyak sekali modus-modusnya ya. Jadi kita harus hati-hati kalau nerima chat yang dari kontak yang sudah dikenal gitu. Jadi kalau orang luar ngomongnya, jangan hati-hati dengan nomor yang tidak dikenal. Nah ini sekarang saya ngasih tahu hati-hati dengan nomor yang dikenal karena bisa jadi akunnya sudah dihack, yang ngechat adalah hacker gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang gimana sih cara mengamankan akun WhatsApp ya. Jadi akun WhatsApp itu harus diamankan. Eh, diamankan ini adalah settingnya kita bikin strict gitu. Strict supaya nggak mudah dijebol. Biasanya akun yang mudah dijebol itu akun yang tidak diterapkan teknik pengamanan. Makanya nanti ketika dijebol itu mudah sekali gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian nanti saya bahas juga tentang phishing karena phishing itu adalah kejahatan yang sering dilakukan melalui WhatsApp. Oleh karena itu kalau kita paham phishing itu apa, social engineering itu gimana, terus nanti gimana sih cara mengatasinya gitu ya. Nanti kita bahas bareng. Nah, latar belakangnya karena sering terjadi pembajakan di akun WhatsApp dan menyebabkan serangan social engineering. Nah, serangan social engineering ini yang tadi apa minta tolong itu adalah serangan social engineering. Ini kenapa bisa terjadi karena nggak apa ya nggak paham gimana mengamankannya. Sebetulnya WhatsApp itu punya fitur keamanan, Telegram juga. Apalagi eh, Instagram itu juga semua punya fitur keamanan. Cuma orang awam kebanyakan itu tidak men-setting itu. Jadi by default dia rentan gitu. Makanya di sini kita yuk belajar bareng-bareng gimana sih caranya mengaktifkan setting keamanan. Yang pertama, mengaktifkan two-step authentication. Jadi two-step authentication itu ini untuk mengamankan.
dari bocornya password. Karena password itu kan gampang bocor, gampang ditebak gitu ya. Makanya kita amankan dengan menambah satu step lagi. Jadi verifikasinya ada 2 kali gitu. Kalau dia bukan orang yang asli, biasanya dia gagal di verifikasi yang kedua. In case dia tahu passwordnya dan segala macam, dia pasti sulit di sini, di step ini. Nah, cara mengaktifkannya nanti kita masuk ke setting, itu ada account, terus step authentication, terus di set enable. Ketika di set enable, kita atur ini passcode dan email address-nya. Jadi passcode itu kayak lebih ke apa ya? Semacam ya password sih ya gitu ya. Dan juga email. Ini supaya lebih aman. Kemudian mengaktifkan app lock. App lock itu adalah em, kunci untuk si aplikasi WhatsApp. Gunanya supaya tidak diakses oleh pihak yang tidak berhak. Cuma di sini app lock itu di apa diamankannya itu kalau tadi kan ada passcode, kalau ini pakai biometrik. Biometrik di sini adalah sidik jari. Nah, ini bisa diaktifkan kalau Bapak Ibu untuk lebih aman lagi gitu ya, pakai sidik jari. Cuma kekurangannya adalah kita setor data sidik jari kita ke servernya WhatsApp gitu. Di mana ini saya juga nggak pakai ini. Tapi ini adalah fitur keamanan yang bisa diterapkan untuk menambah keamanan. Artinya kalau nggak nemu jari kita untuk ngebuka akun WhatsApp ini berarti ini bukan kita gitu yang megang si akun ini gitu. Kira-kira keamanannya itu. Kemudian ada lagi mengaktifkan chat lock untuk menyembunyikan pesan. Ini sebetulnya untuk fitur keamanan ya, tapi jangan disalahgunakan ya untuk tujuan yang jelek. Jadi nanti ada chat yang di lock atau dikunci, itu nanti bisa dibukanya dengan fingerprint juga. Caranya kita ini masuk ke kontak WhatsApp, kemudian view kontak, nanti ada chat lock di sini, diklik lock this chat with fingerprint. Kalau diklik on, berarti kita bisa em, menyembunyikan sebuah eh, pesan dari kontak tertentu dengan fingerprint. Nanti akan masuk di row yang paling atas gitu. Lanjut ya. Kemudian kita harus memastikan ada nggak login dari WhatsApp web yang tidak sah. Jadi kan WhatsApp web itu adalah fitur untuk mengakses akun WhatsApp dari desktop ya, dari komputer gitu. Nah, kita cek dulu ada nggak link device yang kita nggak kenali gitu. Jadi kita harus kenal nih, kita ada di laptop apa, sistemnya apa, aktif terakhirnya kapan. Nah, ini kita harus cek tuh di sini. Bener nggak gitu. Kalau ada yang nggak bener, langsung diklik, itu bisa di-remove untuk logout gitu ya. Jadi bisa kita klik untuk logout. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita ada orang yang tipikal sembarangan login ke WhatsApp web, lupa di logout gitu ya. Jadi harus di logout dari si aplikasi WhatsApp-nya. Atau kalau misalnya dibajak, ini juga bakalan kelihatan. Jadi langsung di logout. Selanjutnya, kita bisa verifikasi apakah ini ada end-to-end encryption. Jadi WhatsApp itu dari ujung ke ujung itu diamankan. Kalau diamankan dari ujung ke ujung, artinya percakapan kita selama dikirimkan itu aman, tidak em, disadap kayak gitu ya. Gini, kalau misalnya tidak terjadi end-to-end encryption, maka kemungkinan adalah em, lawan bicara kita, lawan chat kita, dia tidak menggunakan aplikasi WhatsApp yang resmi. Jadi aplikasi WhatsApp yang resmi itu untuk ngejamin keamanan dari aplikasi WhatsApp end-to-end encryption itu. Kalau tidak terjamin enkripsinya atau datanya artinya bisa disadap di tengah jalan, artinya kita kalau mengirimkan informasi yang berharga itu bisa bocor gitu. Ini model seremnya tuh kayak kalau misalnya apa dihack sama hacker juga, tapi level ngehacknya ada di level server yang
menggunakan aplikasi WhatsApp yang tidak sah. Itu bisa terjadi karena tidak pakai aplikasi WhatsApp yang tidak sah. Untuk ngecek apakah rekan kita pakai aplikasi WhatsApp yang sah atau tidak, kita bisa masuk ke bagian atas chat, terus klik encryption, scan code, kemudian kita scan code dia secara langsung gitu ya. Kita cek apakah dia punya code ini, terus kita scan. Nanti kalau misalnya nge-scan-nya memang bener gitu, akunnya memang terenkripsi dengan baik, artinya pakai akun WhatsApp aplikasi WhatsApp yang resmi, dia akan ada tulisan centang ini. Ini jaminan enkripsinya itu verifikasinya seperti itu. Kemudian untuk mengamankan akun WhatsApp pada smartphone yang hilang, kita sebetulnya bisa segera blokir dulu SIM cardnya, buat SIM card yang baru, kemudian login di aplikasi WhatsApp yang baru, lalu melog out dari perangkat yang hilang. Itu caranya mengamankan akun WhatsApp ya. Jadi akun WhatsApp itu jangan sampai nyangkut gitu. Oleh karena itu penting banget untuk bisa memanage SIM card supaya tetap aktif selama kita pakai. Artinya kalau misalnya SIM card kita hilang, kita bisa tuh minta ke provider untuk ngeblokir. Nanti kita bisa datang ke provider untuk minta SIM card yang baru. Artinya nanti akun WhatsApp kita jadi aman deh, karena kita kan tetap punya nomornya gitu. Banyak kasus di mana SIM cardnya itu tidak aktif. Karena SIM cardnya tidak aktif, akun WhatsApp-nya juga akhirnya nyangkut ke SIM card tersebut. Karena nggak bisa di-delete kalau tidak login dari akun WhatsApp, dari perangkat dengan akun WhatsApp itu. Itu jadi serba salah gitu. Jadi serba salah, jadi harus ngehubungin orang yang punya nomor baru karena kan provider tuh suka ini ya apa menjual kembali nomor yang lama gitu. Makanya kita harus memastikan SIM card kita aktif selama digunakan. Oke, selanjutnya kalau kita dapat chat dari nomor yang tidak dikenal, misalnya nomornya itu ada +1 gitu ya. Bapak Ibu ingat kita +62 Indonesia ya, +62. Kalau ada +1 itu dari Amerika, ada +91 itu dari India, ada +234 itu dari Nigeria. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu pergaulan yang nggak internasional ya, nggak punya temen di pergaulan internasional, udah langsung aja, nggak usah diladenin, langsung klik report atau laporkan sama dicentang bloknya gitu. Itu langsung akan ngehapus chatnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk menipu seorang penipu karena itu bisa dilakukan bisa tapi oleh seorang yang profesional yang ngerti cyber security. Kalau Bapak Ibu eh, cuma buat iseng-iseng nggak usah deh mendingan karena penjahat itu dilawannya harus dengan orang yang lebih daripada dia gitu ya. Jadi langsung aja report, klik blok kontak. Langsung nanti chatnya hilang. Begitu. Kemudian kita harus berhati-hati dengan setting privacy. Kenapa setting privacy itu harus hati-hati? Karena terkadang orang ada yang ngechat kita cuma tahu nomor, kita harus bikin itu se-strict mungkin gitu. Kenapa? Kenapa harus dibikin strict supaya kalau kita nggak nge-save nomornya, orang tuh nggak tahu informasi kita gitu. Kalau bisa sih kayak gitu. Kalau kita tidak nge-set privasinya dengan strict, maka siapapun yang punya nomor kita, karena kan tahu ya sekarang banyak kebocoran data pribadi, maka nomor kita tuh pasti bisa dipantau gitu di akun apapun tanpa kita nyimpen nomor itu, mereka udah tahu nomor kita, informasi kita hanya dengan nge-save kontak kita. Itu bahaya. Jadi harus dibikin lebih strict. eh Lasin everyone ini tidak strict. Profile foto everyone ini tidak strict. Jadi kalau misalnya strict ya, itu sebetulnya dibikin my contact semua gitu. Kalau lasin artinya siapapun bisa memantau kita. Kita aktifnya terakhir kapan. Profile foto juga semua orang bisa memantau kita. Ketika mereka nge-save nomor kita, padahal kita nggak save nomor dia. Nah, kalau kita mau bikin strict sebetulnya, kita bisa aja profile foto itu baru muncul kalau dia nge-save nomor kita gitu. Kalau kita nge-save nomor dia, artinya bukan dia doang, tapi di sisi kita juga gitu. Kalau kita nggak ngerasa kenal kan pasti nggak akan muncul fotonya.
About-nya juga dibikin strict, bisa my contact, status juga my contact, atau enggak cuma orang tertentu gitu ya. Live location juga, ini harusnya non ya, gitu. Jadi kita harus bikin ini lebih strict seperti itu. Lanjut, kemudian kita harus mengendalikan siapa yang bisa menambahkan kita ke dalam grup. Grup WhatsApp gitu ya. Kalau kita tidak set ini strict gitu ya, kita bisa aja di-add oleh siapapun. Saya sudah tidak mau sih di-add sama siapapun karena menurut saya di-add ke grup itu privilege saya gitu. Jadi kalau ada orang mau nge-add saya ya kirim aja linknya. Jadi nanti opsi saya mau gabung apa enggak. Karena kalau misalnya kita set grupnya ini, who can add me to group ke jadi everyone, ini siapapun bisa nge-add kita, bahkan penjahat juga bisa nge-add kita karena mereka udah punya kontak kita gitu. Itu kan bahaya ya. Jadi harus kita bikin strict. Atau kalau mau strict lagi nobody sih. Nobody. Bener-bener strict. Nggak bisa di-add apapun. Kalau kontak, dia selama punya kontak kita masih bisa nge-save. Tapi apa? Kita punya kontak dia juga gitu. Tapi kalau nobody tuh nggak bisa di-add sama siapapun. Ini yang paling strict, sorry ya, saya ralat. Ini yang paling strict. Yang nobody. Kemudian sembunyikan centang biru dari pihak lain. Ini untuk menambah kesan privacy ya, karena em, jadi kesannya nggak dijawab. Tapi ini opsional juga. Ini adalah fitur keamanan juga sebenarnya. Jadi bisa di-set read receipt-nya itu dibikin nggak dicentang. Kalau dicentang nanti ketika kita ngebaca itu warnanya langsung biru kan. Nah, ini sebetulnya kalau tidak dicentang, ini akan lebih menjaga privasi. Tapi kalau kita tidak mencentang ini, maka kita juga tidak akan tahu apakah pesan kita udah dibaca sama orang. Jadi kalau kita mau diperlakukan yang sama, ya berarti kita harus aktifkan dulu. Nih, ini opsional juga, tapi ini adalah fitur privacy, fitur keamanan, sorry. Kemudian kita bisa juga ngirim foto atau video ini pakai mode sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya foto yang kalau bisa jangan di reshare lagi gitu ya. Karena ini merupakan foto yang cuma kita bagiin untuk sekali lihat aja, abis itu mereka nggak bisa share, langsung kehapus di perangkatnya. Kita bisa aja ambil foto ya gitu ya. Jadi kayak biasa gitu. Terus klik icon angka satu yang bentuknya bulat itu di preview baru dikirim. Jadi eh, harus ke yang icon satu dulu baru nanti dikirim. Jadi bukan kayak kalau ngirim foto sama video seperti biasa ya. Ada opsi angka satunya dulu yang kita pilih. Selanjutnya, kita juga bisa membuat mode menghilang disappearing message. Ini adalah fitur yang automatically akan menghapus pesan chat kita di perangkat. Dan ini berlaku untuk dua arah, siapapun yang nge-setting itu. Jadi kalau misalnya nih kita mau chatting kita langsung kehapus dalam 24 jam itu bisa ya. Itu kita bisa klik di setting, privacy, ini default message timer. Kemudian kita atur ini untuk default kalau ada ngechat baru langsung pengaturannya seperti ini. Atau kita bisa juga set satu persatu gitu ya. Ada orang yang disappearingnya off, ada yang disappearingnya 24 jam gitu. Atau enggak yang 90 hari itu bebas-bebas aja. Kita bisa klik di kolom kontaknya itu. Terus nanti kita eh, cek ini default message timer ini. Jadi nanti bisa dipilih mau berapa lama chatnya kehapus. Karena kan yang paling standar itu kita clear chat ya untuk bisa nge-clearin semua. Nah ini automatically di-clearkan. Ini penting banget supaya kita tidak menyimpan pesan WhatsApp selamanya gitu. Kenapa selamanya itu bahaya? Karena ya ini jaga-jaga ya kalau kita dihack gitu ya, amit-amit dihack, itu akun WhatsApp kita itu akan jadi materi yang berharga untuk dipelajari oleh hacker. Oleh karena itu kita hapus aja supaya hacker tidak bisa mempelajari apapun. Karena dengan cara kita ngechat pakai sapaan halo, assalamualaikum, itu dia akan mengikuti itu dan akan membuat chat yang sama untuk ketika mereka akan menipu kontak kita ketika akun WhatsApp kita dibajak. Jadi itu gunanya. Kenapa di sharing message itu dipakai. Kemudian kita periksa juga apakah akun WhatsApp kita ini sedang berbagi informasi lokasi atau live location.
Kita cek di setting, privacy, live location. Kalau masih ada yang live locationnya belum mati, segera stop sharing kalau memang sudah tidak dipakai gitu. Kemudian jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Nah, di beberapa em, dan terkadang gitu ya, kalau misalnya linknya itu gampang ketebak sama gampang terdeteksi sama WhatsApp, itu biasanya ada suspicious link, ada tulisannya seperti ini dan warnanya pun merah, suspicious link. Jadi segala sesuatu yang ada peringatan ya, Bapak Ibu, ini jangan diabaikan. Kalau di sini dibilang suspicious, suspicious itu artinya mencurigakan ya. Jangan kita eh, malah open. Itu jadi kita sangat abai. Nah, biasakan untuk membaca pesan yang kita terima. Jadi notifikasi itu harus dibaca benar-benar. Ini maksudnya apa ya? Kalau bingung, Bapak Ibu sebetulnya bisa mengkontak ke rekan-rekan yang CSIRT gitu ya, untuk mencari tahu gitu, atau tim security-nya atau orang-orang yang paham cyber security untuk mencari tahu ini kenapa sih gitu, ini aman gak ya, itu harus cari tahu dulu, jangan langsung diklik karena penasaran, itu bahaya. Kemudian menonaktifkan fitur media auto download gitu ya. Jadi banyak juga sekarang modus-modus yang menggunakan fitur foto, audio, video maupun dokumen untuk mengirimkan virus. Kayak file APK itu kan terkadang ada yang di-rename sebagai eh, PDF ya kemarin itu gitu. Meskipun itu isinya APK gitu. Nah, kita harus set supaya tidak ada automatically download di HP kita. Kenapa ini penting? Karena supaya kalau ada chat tidak dikenal ngirim foto, video, dokumen atau audio yang isinya virus, itu tidak akan langsung ke download gitu. Itu bahaya. Makanya kita set di setting storage and data, kemudian media auto downloadnya itu kita centangnya kita hapus semua, jadi nggak dicentang satu pun. Ini akan memberi pilihan kalau Bapak Ibu nanti ada di grup, ada yang kirim apa, nanti Bapak Ibu kira-kira dulu nih ini aman apa enggak untuk ngeklik. Pun kalau nanti ada orang yang tidak dikenal ngirim, dia nggak akan langsung kebaca gitu. Jadi kayak ngeblur dulu. Itu akan memberi kita opsi untuk melihat apa enggak. Itu lebih aman. Kemudian ada aktifkan security notification. Ini adalah fitur baru ya. Caranya masuk ke setting, account, security notification. Oh ini typo. Kemudian atur untuk on gitu ya, diaktifkan gitu. Ini penting untuk menambah keamanan. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang phishing, karena phishing ini adalah sesuatu yang terjadi karena kebocoran data yang sekarang banyak terjadi karena kebocoran data di pemerintah maupun swasta gitu ya. Nah, phishing itu dia adalah serangan social engineering yang dilakukan secara online dan akan memancing untuk mengungkapkan data sensitif. Mengungkapkan itu bentuknya macam-macam ya, ada yang memfotokan, menyebutkan, menuliskan macam-macam gitu data sensitif, kemudian atau memasang perangkat lunak berbahaya atau malware, dan juga apa ya, bisa mentransfer juga. Dan ini awalnya sih dulu phishing itu melalui email ya, tapi ini bisa dilakukan melalui chat di WhatsApp atau em, akun lain yang ada fitur chatnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada Instagram, itu ada chatnya ya, namanya direct message atau DM. Itu bisa juga terjadi di situ. Bapak Ibu punya akun e-commerce gitu ya. Misalnya apa nih e-commerce-nya? Tokopedia atau misalnya Shopee gitu. Nah, itu kan ada fitur chatnya. Itu bisa juga terjadi phishing di situ. Ada yang ngirim-ngirim link sembarangan. Kemudian phishing itu juga bisa melalui pesan SMS atau pesan chat yang sekarang kita alamin itu dan melalui telepon. Ujung-ujungnya sama, mendesak untuk melakukan sesuatu yang merugikan korban. Ini terjadi karena kebocoran data pribadi. Nah, efeknya banyak ya. Salah satunya adalah kehilangan finansial, kerugian finansial. Oleh karena itu diperlukan literasi seperti ini yang kita lakukan saat ini di acara ngulik ini. Nah, penyalahgunaan data pribadi itu banyak sekali ya bentuknya. Ada pengajuan pinjaman yang fiktif, transfer uang ilegal, macam-macam. Salah satunya adalah phishing. Nah, kita akan menyaksikan gimana sih phishing lewat email, tapi ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya.
Morning. Good morning, Brianna. No one has the conference room reserved, right? It's all yours. Awesome. Just double checking. Thanks. Hi, excuse me? Hi. Good morning. How can I help you? I'm here to check in with Brianna Lewis. I have an appointment with her at 10. Your name? John. This is Brianna. Hi, your 10 o'clock is here? Okay, thanks. Give me just a minute. Are you having any computer issues this morning? I don't think so. Because every time I try opening these files, I get some sort of a strange error message. I guess I'll have to call the IT department. Brianna will be with you in just a moment. Thank you. When can we start? As soon as possible. Let's go. We're getting activity on the client portal. Let's pull it up on the screen. I'm on it. Talk to me, what are we looking at? It looks like an attempted ransomware attack. It's coming from this computer source. Let's put a stop to it. Let's go, let's go, let's go. Come on, guys, come on. The clock is ticking. And confirmed, the attack has been blocked and reversed. Good morning. Good morning, Brianna. No one has the conference room reserved, right? It's all yours. Awesome. Just double checking. Thanks. Hi, your 10 o'clock is here? John, so good to see you. Absolutely. Looking forward to this. So glad you can make it in. Oh, me too. Great job, everyone. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini saya pengen ngasih tahu phishing, yaitu phishing yang melalui telepon. Karena sekarang juga banyak juga yang nelpon-nelpon pakai akun WhatsApp ya. Jadi ujung-ujungnya akan melakukan sesuatu yang merugikan, termasuk minta transfer. You want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice elicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider and Okay. see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry.
My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby, and he's like, get this done by today. So I'm so sorry I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome. In just 30 At seconds, gmail.com. Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak menerapkan fitur keamanan di akun WhatsApp, maka kalau sampai dihack, hackerlah yang akan melakukan itu, sehingga biasanya itu akan mempersulit untuk melakukan recovery. Jadi recovery yang dilakukan benar-benar melapor supaya akunnya itu ditutup gitu. Jadi nggak bisa dialihkan gitu ya. Itulah mengapa kita harus mengamankan akun WhatsApp, men-settingnya seaman mungkin, sehingga nanti nggak dijebol dan nggak dikunci dari akun kita sendiri. Gimana Gitu dia sih. Nah, saya pernah bikin phishing melalui chat, modus-modusnya saya kumpulin, tapi yang versi APK, modusnya ada banyak ya. Nah, sebetulnya ketika kita menjelaskan tahapan phishing ini tuh ada cerita-ceritanya gitu. Dia tuh pertama bikin aplikasi APK dulu, kemudian mendesak. Itu sebetulnya ada alurnya, alur social engineering. Itu semua saya bikin di ebook modus operandi, di SID, ebook modus phishing ya. Jadi nanti bisa dilihat ebooknya, tinggal di-download aja, itu free. Nah, apa sih serangan social engineering yang merupakan inti dari serangan phishing ini? Serangan social engineering itu adalah teknik manipulasi psikologis manusia yang digunakan supaya korban itu akan melakukan tindakan tertentu yang merugikan dirinya. Misalnya mengungkapkan informasi atau data yang rahasia, menginstal malware sampai mentransfer sejumlah uang. Dan serangan social engineering ini memanfaatkan cara kerja otak manusia dan sifat-sifat naluriah manusia. Dengan adanya social engineering ini, semua kita rentan, termasuk saya. Saya yang ngerti cybersecurity juga bisa kena serangan social engineering. Jadi nggak ada yang bener-bener bisa, apa ya, udah anti gitu, udah kebal, itu nggak ada. Serangan social engineering itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah investigasi, yaitu mempersiapkan serangan social engineering. Tahapan ini adalah mereka akan mencari data di internet, biasanya akan googling, dan akan melakukan profiling, biasanya melalui media sosial. Mungkin pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, apakah sekarang media sosialnya di-open sehingga ada orang yang mungkin adalah hacker bisa nge-follow tanpa harus request, dan Bapak Ibu akan tidak strict gitu ya, siapa aja boleh nge-follow akun saya, sedangkan di medsos tersebut Bapak Ibu nge-share apapun yang terkait kehidupan pribadi. Apakah seperti itu gitu? Kalau seperti itu rentan sekali. Rentan karena bisa jadi serangan social engineering karena sekarang sudah banyak kebocoran data pribadi. Selain itu juga kalau bisa medsosnya jangan menggunakan nama lengkap ya, karena nama lengkap kita sudah bocor di mana-mana. Itu yang pertama, dia akan memilih metode serangan. Jadi kalau mau menyerang tuh dia akan mempelajari dulu siapa nih yang akan jadi target, korbannya siapa. Kemudian hook. Hook itu tuh mancing ya, karena phishing itu kan adalah memancing, kayak memancing ikan gitu. Dia pas awal itu kalau pancingan mulai ke sangkut gitu ya, dia kan akan
ikannya tuh udah mulai meronta gitu. Ibaratnya kalau orang mulai melancarkan serangan tuh dia akan mendapatkan pijakan awal, kemudian nanti dia akan mulai berkomunikasi dan segala macam membuat percaya gitu ya. Kemudian nanti akan melakukan fase play. Ini fase play itu adalah menjalankan tindakan yang merugikan korban, yaitu minta transfer kah, minta data pribadi kah, apapun gitu ya. Bahkan misalnya mengganggu layanan juga bisa. Dan fase terakhirnya itu adalah exit. Exitnya ini adalah dia menutup interaksi dengan cara yang sangat natural gitu, sangat tidak kelihatan kalau itu penipu gitu. Makanya seringkali orang yang ketipu dengan serangan phishing yang social engineering ini, mereka tidak merasa ditipu gitu. Jadi lama untuk bikin sadarnya. Nah, ini akan ada fungsi otak manusia yang berperan di serangan social engineering. Jadi otak manusia itu ada 3 bagian ya. Dan 3 bagian ini punya fungsi tertentu. Otak reptil ini yang pertama seperti ini ya, kayak otak batang. Ini ada di fungsi untuk mempertahankan hidup dan dorongan untuk mengembangkan spesies gitu ya. Ketika merasa tidak aman, maka otak ini akan bangkit dan bersiaga, fight or flight, melawan atau kabur gitu. Dan juga ada otak yang namanya otak mamalia atau sistem limbik. Ini akan mengarahkan untuk perasaan, memori, dan lain-lain. Jadi intinya adalah kalau kena serangan social engineering, biasanya manusia tuh dominan di 2 bagian otak ini, otak reptil dan otak mamalia ini. Makanya gimana caranya supaya kita nggak rentan terhadap social engineering, maka kita harus punya dominan di otak neokortex. Ini adalah otak manusia yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan itu tadi otak reptil dan otak mamalia aja, tapi kalau manusia itu punya otak neokortex ini dan sangat besar kan bentuknya gitu. Disinilah kita bisa ada kecerdasan tertinggi dan lain-lain gitu ya untuk fungsi dari panca indera kita. Dan juga kita bisa memfilter informasi itu ada di otak ini. Maka dari itu, kalau kita mau aman dari serangan social engineering, kita harus jadi manusia yang dominan di otak neokortex. Artinya kita harus punya hidup yang baik, berbicara yang baik, berkelakuan yang baik, supaya nanti kita bisa memfilter informasi itu dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian selain itu ada sifat naluriah yang dimanfaatkan juga karena nanti ketika melakukan serangan social engineering itu dia akan menggunakan sifat naluriah kayak tadi tuh ya tolong dong gitu. Itu akan men-trigger dari rasa ingin membantu. Ada juga sifat yang di-trigger lain, ada ketakutan, ada rasa ingin tahu. Kemudian kecenderungan untuk mudah percaya, kemudian kemalasan, ketamakan. Ini adalah sifat naluriah manusia yang seringkali dimanfaatkan untuk melakukan phishing. Nah, tanda-tandanya adalah yang pertama ada yang mengirimi pesan yang aneh, kemudian kita tiba-tiba emosional, ada permintaan yang mendesak, ada tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ada bantuan yang tidak pernah kita minta, kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi dengan siapa kita berkomunikasi. Itu adalah tanda-tanda serangan social engineering. Mengatasinya gimana? Yang pertama ada metode STAR, ini adalah cara untuk mengaktifkan otak kita. Stop dulu, jadi kita berhenti dulu ya, stop dulu aja, stop 10 menit gitu. Baru kita mikir, apa sih yang kita rasakan? Baru kita menilai emosional kita tuh apa sih gitu. Kok tiba-tiba jadi marah, tiba-tiba takut gitu ya. Kemudian baru kita merespon. Jadi respon itu adalah step keempat ketika kita menghadapi serangan seperti ini. Baru kita review apa yang tadi kita sudah lakukan. Kemudian kalau di email phishing kita juga harus bisa mengetahui tanda-tandanya. Ada beberapa tanda kayak lampiran yang buruk, attachment yang buruk, tata bahasa yang buruk, gambar tidak profesional, urgensi yang tidak perlu, salam yang umum. Kemudian kalau email phishing kita nanti bisa analisis headernya. Kita analisis ke MX Toolbox, ini header ASPX-nya ini dicek ya. Ini contohnya kalau Gmail dicek, nanti kita analisis. Nanti kalau dianalisis header emailnya, itu bisa muncul kayak informasinya. Kalau bentuknya kayak centang hijau itu berarti aman. Tapi kalau misalnya centangnya merah, silang merah itu berarti ini adalah kemungkinan besar adalah email yang berbahaya gitu. Ini juga kalau di email hapus tanpa membuka, blokir, kemudian beli aplikasi antivirus. Kemudian kalau di pesan chat itu sebetulnya kita menolak aja untuk memberikan feedback, tidak ngejawab gitu ya, dan kita harus ngeblokir kontaknya. Kemudian kita harus berhati-hati ya dengan semua tawaran yang ditawarkan.
dan kita menghindari kontak dengan nomor mencurigakan. Bahkan nomor sekarang sebetulnya banyak yang pakai nomor biasa gitu ya. Plus kalau kita mau lebih effort lagi, kita lapor ke aduannomor.id. Ini program dari Kominfo. Kita bisa cek untuk ngasih data dukung, kita ngasih informasi kita bahwa kita untuk ngeblokir dan tanda-tandanya seperti ini kita lampirkan. Kalau di phishing atau phishing melalui telepon, kita bisa juga caranya adalah tidak tergoda untuk menjawab panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Jadi kalau ada nomor tidak dikenal nelpon, sebetulnya cuekin dulu aja sih, karena biasanya harusnya kalau emang itu adalah orang yang kita kenal, harusnya dia chat dulu gitu. Kalau kita nggak ngejawab ya paling nggak dia ninggalin chat. Tapi kalau dia cuma nelpon doang, tidak meninggalkan apa-apa, kemungkinan besar itu adalah penjahat. Kemudian kita juga kalau ditelepon sama penjahat itu, kita tidak boleh menyerah dengan tekanan. Jadi kita harus punya boundary ya, boundary yang jelas. Kemudian kita tidak tertarik dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetap tenang, jangan panik, pakai metode STAR lagi dan bisa laporkan juga ke ka2nomor.id. Nah, kalau untuk mengatasi phishing, ini mengaktifkan two-factor authentication. Tadi udah dijelasin ya, kalau di WhatsApp itu ada two-step authentication. Di semua akun, untuk mengatasi phishing ini ada namanya two-factor authentication. Kalau ada opsi ini, segera diaktifkan. Bisa lewat SMS, WhatsApp, aplikasi authentication, sampai hardware security key. Nah, sebetulnya kalau gimana ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu megangnya bukan akun WhatsApp pribadi ya, misalnya akun WhatsApp dinas atau akun Instagram dinas yang itu udah bawa nama baik kantor, itu kita nggak bisa cuma sekedar setting two-factor authentication biasa. Harus ke level hardware. Kenapa? Karena ini lebih sulit lagi untuk dijebol. Karena two-factor authentication itu masih bisa jebol. Jadi kalau misalnya kita megang akunnya yang benar-benar udah melingkupi nama baik yang lebih besar, kita harus move ke multi-factor authentication. Ini adalah video ilustrasinya ya. Our phishing site is live. So he will put his password and two-factor code into our phishing site, and then we'll take that information to log into his company's actual admin site. Perfect. And I have the spoofing tool ready. I'm going to spoof the IT support number. Okay, here we go. Hello? Hi, Sean. This is Allison with IT support. We know you sometimes have trouble logging into the Identity Access Manager when you're working from home, so I'm just calling with that easy fix. Yeah, let me hear it. All right, so you need to update your password so it works with the new version at home. The site to change your password is example.org/passwordupdate.com. You should see like your normal password change site. Are you seeing that? Yeah, I see it. Okay, my password's in. Okay, great. Let's just make sure you are getting that multi-factor authentication code coming to you. Okay, just entered it. Great. All right. Thank you so much, Sean. Thanks for solving that with me quick. Yeah, thanks a lot. Thank you. Bye. Got it. We're in. This attack method, where cybercriminals trick employees into handing over passwords and two-factor codes to gain access, is increasing. And many orgs aren't sure how to prevent it. So what action can you take? People can be busy and can be distracted. In fact, 85% of cybersecurity breaches are caused just by employee mistakes. Remove the guesswork for your people at your company and ensure your employees and only your employees are the ones getting in with hardware security keys. It is a great match for your threat model. Here is how that attack method would have played out with a YubiKey. Yeah, I see it. Okay, my password's in. Okay, great. Let's just make sure you are getting that two-factor code. Wait, I don't have a code to enter here. We just upgraded to YubiKeys. Hello? Anyone still there? Oh, okay. Thanks, Sean. I think our work here is done then. Okay, well, that's it. It's not going to work. Pick another target.
Oke, selain itu gimana sih untuk melindungi orang-orang di sekitar kita ya? Karena Bapak Ibu sudah tahu gimana cara melindungi akun WhatsApp. Sekarang kita kalau misalnya ada informasi nih tentang keamanan gitu ya, kita bisa juga loh ngasih tahu orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya kita lagi tatap muka ketemu, kita bisa aja cerita gitu supaya mereka aware. Karena kan kita nggak mungkin kayak guru ngajarin gitu ya. Jadi kita cerita gitu. Karena dari cerita itulah orang bisa lebih aware dan mungkin mereka terinspirasi untuk mengamankan diri mereka juga. Jadi tidak dipaksa gitu. Kemudian juga kita bisa ngirimkan konten-konten ke grup WhatsApp keluarga gitu ya. Atau enggak di organisasi kalau mungkin perlu gitu. Kemudian kita memberikan prosedur atau aplikasi keamanan cyber. Jadi prosedur di sini adalah prosedur gimana sih kita mengautentikasi orang secara jarak jauh. Jadi kalau kita menerima informasi yang tidak biasanya ya, biasanya dia chat untuk urusan kerjaan kok tiba-tiba chat minta tolong ditransfer duit. Nah, kita harus mengautentikasi itu. Kita harus setidaknya curiga dulu gini, ini orangnya bener apa enggak gitu ya. Nah, autentikasi itu caranya adalah what you know. Kita bisa nanya password kalau kita memang pernah janjian password. Tapi kalau tidak pernah janjian, kita bisa nanya sesuatu hal yang detail yang dia pernah alamin sama kita atau yang dia tahu gitu. Kalau dia bisa jawab itu, maka kemungkinan itu adalah dia. Kalau nggak bisa jawab, berarti ya bukan dia gitu. Itu adalah cara untuk mengautentikasi orang melalui media komunikasi jarak jauh. Kemudian kita juga bisa bantu instalasi aplikasi keamanan cyber seperti aplikasi antivirus, firewall, screen lock gitu ya, jika perlu di perangkat. Kemudian kalau di organisasi untuk mengatasi phishing itu nggak cuma sekedar awareness aja. Kenapa? Karena kita juga butuh semacam kebijakan keamanan yang strict mengatur tentang phishing. Kemudian kontrol keamanan teknis juga harus diatur supaya menghindari phishing. Kalau di organisasi, menghindarinya itu di level untuk menghindari phishing terhadap email terutama ya. Kemudian edukasi juga. Edukasi itu harus dibikin nggak cuma sebatas literasi-literasi aja, tapi juga harus dipastikan apakah dari peserta itu sudah paham. Jadi harus dicek seberapa jauh mereka sudah memahami apa yang disampaikan dari materi gitu. Entah itu bentuknya kuis dan lain-lain gitu ya, itu harus dicek juga. Dan saran saya untuk masyarakat yang awam, karena serangan social engineering itu semakin banyak modusnya dan semakin sulit untuk diverifikasi, maka kita sebetulnya tidak terlalu perlu untuk mendeteksi. Jadi kalau ketemu file APK, kita nggak perlu ngedownload untuk pengen tahu itu APK isinya apa sih, jangan ya, karena itu bahaya. Kita harus bersikap skeptis aja dan memahami tanda-tanda social engineering secara umum. Lalu kita harus paham juga bahwa sekarang itu banyak sekali kebocoran data pribadi, sehingga wajar kalau terjadi banyak serangan social engineering. Jadi kita nggak perlu terlalu penasaran kalau ada orang yang berupaya untuk komunikasi tapi nomornya tidak kita kenal gitu. Jadi kita harus hati-hati juga. Kemudian kita juga harus bisa melakukan autentikasi secara jarak jauh dengan hal-hal yang kita bisa autentikasi ya, what you know tadi, supaya kita bisa detail terhadap orang yang kita ajak komunikasi dan kita tidak menjadi orang yang mudah percaya sehingga mudah ditipu. Itu saja kesimpulannya. Maka menjaga kerahasiaan nomor WhatsApp itu diperlukan kalau misalnya nomor WhatsApp itu terasosiasi dengan mobile banking, maka sebetulnya em, kita bisa ada resiko lain gitu. Maka sebetulnya kalau misalnya rekan-rekan tidak perlu gabung ke grup yang rekan-rekan itu tidak tahu orangnya tuh siapa aja, itu sebaiknya jangan gitu ya. Karena ketika gabung ke grup WhatsApp yang antah berantah yang kita nggak bisa pastikan itu aman apa enggak, nomor kita tuh bisa diketahui orang lain gitu. Makanya kita harus mengantisipasi untuk bisa merahasiakan nomor WhatsApp kita dan kita hanya mengungkapkan ke orang yang perlu-perlu aja gitu kayak teman kerja, keluarga gitu. Jadi jangan terlalu mudah untuk ngasih nomor WhatsApp. Dan kita harus mengaktifkan semua fitur keamanan yang tadi udah disebutkan supaya hacker sulit untuk meretas dan kalaupun udah bisa meretas mereka tidak mungkin bisa mengaktifkan fitur keamanannya itu lebih bahaya lagi. Ini adalah referensi yang saya pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Ali ya. Silakan Mas Ali. Baik, luar biasa Mbak Restia. Terima kasih
pemaparannya yang lengkap ya. Rekan-rekan semua lengkap dari mulai pengamanan di aplikasinya, lalu macam-macam metodenya sampai ke phishing yang terakhir. Memang oh, kita bisa hindari kerentanan itu mulai dari kita mengamankan diri kita sendiri melalui setting-setting. Jadi kita harus paham setting-setting di WhatsApp kita tuh ada apa aja. Eh, Lock chat atau misalnya auto disappearing message, pesan yang otomatis menghilang dalam berapa hari, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan rekan-rekan nguliker semua. Kita masuk ke sesi diskusi dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kami silahkan. Sebelumnya sambil menunggu kita review dulu tadi sedikit bahwa eh, kita harus bisa mengamankan aplikasi kita dulu ya melalui kita harus tahu fitur-fitur apa yang di situ. Tadi ditekankan yang pentingnya two factor authentication. Eh, jadi kita mengamankan WhatsApp kita dengan 2 kali autentifikasi. Pertama di WhatsApp-nya itu password, lalu kita autentifikasi lagi dengan misalnya PIN, number misalnya seperti itu. Nah, kita juga harus hati-hati juga dalam bersharing. Nah, mungkin eh, saya punya ada cerita nih. Ada pesepak bola namanya John Terry. Dia pemain Inggris kalau mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya tahu ya John Terry zaman dulu. John Terry ini pernah dia nge-share dia lagi liburan bersama keluarganya di Swiss secara live gitu ya. Akibatnya apa? Rumahnya yang di Inggris kerampokan. Dan perampoknya dengan santainya selama 2 hari 2 malam mereka menginap, masak di rumahnya sambil membawa barang-barang seisi rumah dengan santainya karena tahu John Terry sedang di Swiss. Gitu tidak akan pulang pasti dalam 2 hari ke depan. Nah seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam men-sharing status, lokasi, terutama kita harus aware, kita harus tahu apakah device yang kita gunakan sedang men-sharing lokasi kita. Seperti itu melalui aplikasi WhatsApp atau mungkin aplikasi yang lain. Jadi yang tadi Mbak Restia paparkan itu juga kita bisa terapkan dalam aplikasi-aplikasi platform yang lain. Tidak hanya WhatsApp, bisa di Telegram, Shopee, bahkan aplikasi chat di Gojek. Misalnya apa itu sharing lokasi, kita lihat dari indikatornya biasanya suka dibagikan di layar gitu ya. Apa ini aplikasi sedang men-sharing lokasi, sedang men-sharing kamera, seperti itu. Nah, biasanya triknya gimana kalau saya sendiri misalnya kalau sharing status itu yang last post late post gitu. Jadi liburannya sekarang, nanti sharingnya 2 hari lagi gitu ketika udah masuk kerja. Jadi nggak live gitu. Jadi biar orang nggak bisa men-tracking saya sedang di mana gitu. Seperti itu. Itu salah satu triknya. Jadi juga harus berhati-hati dengan phishing terhadap attachment yang ingin dipakai, apa yang ingin dibuka, linknya kemana itu harus diperhatikan. Nah, pernah ada kasus klik BCA dulu sangat ngetren ya klik BCA ada link phishingnya namanya Kilok BCA KILK jadi sedikit ditukar hurufnya harusnya KLIK jadi KILK. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita juga terlewat gitu ya. Link-link phishing itu seperti modelnya seperti itu. Ketika diklik tampilannya sama seperti klik BCA tapi sebenarnya itu menyimpan data atau mengirimkan ke pihak yang lain di luar klik BCA. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dalam membuka link itu harus berhati-hati baik itu di WhatsApp ataupun di email. Karena sekarang sudah canggih ya Bapak Ibu sekali klik APK rekening bisa terkuras. Banyak kasusnya seperti itu. Dan untuk pengaduan bisa pengaduan tapi tidak ada jaminan uangnya kembali seperti itu. Jadi harus sangat berhati-hati. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kami silahkan. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Restia bahwa menghindari social engineering, kita jangan terlalu excited gitu. Kalau social engineering kuncinya satu, Bapak Ibu, dia menggunakan data kita untuk memancing emosi kita, baik itu marah, kesal, buru-buru, ataupun senang. Misalnya dapat hadiah, tapi untuk pengambilan transfer dulu sekian. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita berhenti dulu, kita berpikir gitu, saya dapat hadiah, kenapa harus transfer? Nah, seperti itu seharusnya ada awareness atau kesadaran bahwa seharusnya tidak seperti ini gitu. Seperti itu.
Ya, ini saya ngebagiin link nih Mas nih di kolom chat Baik, nih. silakan. Jadi saya ngebagiin link ya Bapak Ibu ya. Ada virustotal.com/gui/home/url. Ada link URL void. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngasih tahu jangan ngeklik link. Kalau saya linknya bukan diklik tapi di apa ya, copy link kemudian dipaste dulu ke si website ini. Ada virustotal.com sama URL void. Itu kita ngecek link. Jadi link itu bukan langsung diklik tapi kita cek dulu. Kenapa kita harus ngeceknya pakai perangkat? Supaya perangkat itu ngasih kita informasi, saran. Oh, ini linknya aman. Oh, ini linknya bahaya gitu. Jadi saya selalu kayak gitu kalau dapat link gitu ya. Misalnya dari grup tuh, ada tuh suka yang ngirim-ngirim link. Itu saya nggak langsung ngeklik. Saya juga nggak langsung ngedelete gitu. Karena menurut saya pengen tahu nih linknya beneran apa enggak gitu ya. Jadi linknya tuh di kita copy dulu. Copy itu kan klik kanan ya. Klik kanan, kemudian copy link location. Kita buka si website ini, kita paste. Kemudian kalau ada bit.ly atau s.id yang kita nggak tahu ini aman apa enggak. Tapi kalau tadi Mas Ali kan ngirimnya pasti aman ya. Mas Ali nggak mungkin ngirim phishing ya. Tadi kan ada SID juga, itu aman insya Allah gitu. Karena Mas Ali yang ngirim nih ya, trusted gitu. Tapi kalau yang ngirim kita nggak tahu bit.ly itu kemana, SID itu kemana, kita bisa cek ke wheregoes.com. Nanti dia akan ngasih kita informasi. Ini akan lari kemana linknya gitu. Karena kan bit.ly sama SID itu kan short URL gitu ya. Jadi apa diperkecil. Nah, saya bersaran Bapak Ibu kalau ketemu link, diselidiki dulu pakai website itu. Jadi kita nggak langsung ngeklik langsung gitu ya, tapi kita selidiki dulu. Nanti bakalan dapat informasi deh, wah ini aman, ini nggak aman, kayak gitu. Kalau nggak aman itu pasti nanti dikasih tahu gitu. Jadi kita memang harus berhati-hati itu seperti itu. Jadi modus tuh banyak ya Bapak Ibu ya. Em, Makanya kita harus sharing-sharing, cerita-cerita supaya kita tahu gitu, kita terus ngapain gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu kebingungan sebetulnya bisa nanya ke eh, apa Diskominfo bisa kali ya Mas Ali ya. Untuk apa Gitu itu, ya. Bu? Kalau misalnya bingung ini kayak gimana nih gitu. Itu bisa Oh, nggak sih? baik. Bisa ya, Ya, ada layanan kayak gitu ya Mas ya. bisa Ibu. Jadi dengan adanya materi dari Ibu juga kami memperkaya kami ya dalam menjawab atau menangani pengaduan-pengaduan masyarakat. Karena banyak juga Ibu masyarakat yang mengadu pada kami, misalnya dia ketipu akunnya tiba-tiba sudah ada dipinjol atau tiba-tiba eh, tersebar nomornya gitu. Karena memang sebenarnya bukan ranah kami, tapi juga kita tidak bisa menolak gitu ya, tidak bisa eh, mengabaikan gitu aduan-aduan yang masuk ke kami. Kita harus punya jawaban yang minimal menenangkan gitu ya kepada masyarakat. Iya, jadi intinya adalah kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kejahatan itu banyak terjadi. Terus kalau udah nyesel, bener banget tadi Mas Ali bilang, jadi kalau Bapak Ibu sudah ketipu, yang prosedur yang akan dilakukan itu lebih ke untuk apa ya, menutup rekening, di mana penjahat itu lebih pintar. Abis uangnya ditransfer, uangnya langsung ditransfer lagi, jadi langsung kosong rekeningnya. Jadi percuma juga kalau minta, apalagi kalau nyalah-nyalahin bank gitu, karena itu adalah resiko dari nasabah. Jadi nggak mungkin minta bank yang ganti gitu. Karena itu adalah termasuk kelalaian nasabah. Itu yang kadang-kadang jadi serba salah ya Bapak Ibu ya, karena nggak tahu, ngeklik, terus akhirnya apa bobol gitu, itu jangan sampai. Jadi sekarang itu banyak sekali yang ngirim-ngirim ke grup gitu ya. Kita harus saling mengingatkan kalau ada yang ngirim di grup WhatsApp itu orangnya kita nggak tahu gitu. Kita harus ngingetin nih ke adminnya nih, admin nih ada percobaan phishing nih, apa penipuan. Nah, kita harus ngingetin. Jadi jangan jangan diem-dieman aja Bapak Ibu ya. Karena kalau Betul. ada yang ngirim APK terus diklik, oh udah itu. Susah kalau ada kayak gitu udah. Ya, hati-hati dengan ngeklik ya. Mm-mm. Betul, dan sekarang juga ancamannya tidak hanya yang nomor tidak dikenal ya, justru dari orang yang dikenal. Dikenal.
Pinjam Dikenal. dulu 100 itu bahaya itu, bisa Oh memecah iya, belah. itu. Sering situ ya, Bapak Ibu ya. Baik, Terus ini ini ada Ibu pertanyaan ya? ada pertanyaan, betul ini tentang nomor recycle. Nah, nomor recycle yang tadi Ibu juga sudah sampaikan, kadang WhatsApp-nya masih nyangkut ya Ibu. Nah, ini Mm-mm. seperti apa kira-kira Bu solusinya? Nomornya kita beli baru, tapi sepertinya nomor recycle. Jadi nomor recycle ini Bapak Ibu, karena nomor handphone atau SIM itu kan 12 digit ya. Jadi ada keterbatasan juga dari sisi jumlahnya. Operator juga akhirnya punya kebijakan untuk merecycle nomor-nomor yang dianggap tidak aktif gitu atau sudah di-unrek. Namun mengunrek nomor tidak mengunrek WhatsApp gitu ya. Jadi sehingga ketika nomor ini aktif lagi tapi sudah di pemilik yang baru. Seperti itu. Ini gimana kira-kira? Karena kita juga pasti nggak tahu ya pemilik sebelumnya siapa seperti itu. Mungkin itu dulu, Ibu. eh ini saya juga bingung, Mas. Soalnya kita harus cari orang sebelumnya dan itu nanyanya berarti harus ke provider. Itu agak ribet Repot ya. juga ya. Aduh, kenapa Mungkin saya cukup ini bingung? ya, menginformasikan aja kalau kita bukan orang yang bersangkutan ya, karena Ah, bener-bener. sudah Harusnya kita berpindah informatif tuh. kepemilikan gitu. Iya. Iya, karena saya pernah tuh ngechat ke nomor yang ternyata dia bukan teman saya, tapi dia diem-diem aja, Mas. Jadi saya ngechat lagi kan gitu. Makanya Bapak Ibu kalau ternyata nomornya dihubungin sama orang yang kenal dari kontak yang kita nggak tahu ya, yang Iya, pakai nomor itu, kita harus informatif. Bapak Ibu mau izin, ini saya bukan atas nama Restia misalnya gitu. Itu harus ngasih tahu. Jadi jangan berpikir orang tuh tahu segalanya ya. Kita nggak tahu gitu kalau orang lain tuh nggak akan tahu kalau Bapak Ibu nggak bilang. Jadi nggak apa-apa ngomong aja bahwa saya bukan atas nama ini gitu. Ini nomornya sekarang eh, saya udah dipakai orang lain mungkin di apa dijual ulang nomornya gitu. Jadi kita harus infokan aja dan bahwa itu nomornya kesangkut sama orang lama ya itu udah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan sebetulnya. betul, iya. Tapi kalau Karena mm, nomornya hilang gitu ya, Bu ya, misalnya ganti nomor harusnya baru. Tapi sebenarnya kalau hilang sekarang bisa meminta kembali nomor yang lama sebenarnya. sebetulnya bisa. Kita butuh kayak surat keterangan hilang dari polisi. Nanti kita minta diblokir nomornya. Kita nanti ke provider pakai surat polisi itu kita minta untuk dibikinkan SIM card dengan nomor yang baru. Itu sebetulnya bisa. Jadi nggak ada alasan kita ganti nomor karena SIM cardnya hilang. Itu sebetulnya agak gimana gitu. Masih bisa Hmm. usaha gitu. Ya baik, Kebetulan ini saya Ibu nggak ada pernah ganti ya, nomor jadi bingung. ada pertanyaan kedua, Oh silakan Ibu. iya. Eh, apakah berarti website lain dapat mengakses data kita melalui WhatsApp atau bagaimana keamanannya? Misalnya ada website yang ingin mengirimkan OTP-nya via WhatsApp. Banyak ya, seperti Privy juga, Shopee, kadang Tokopedia Mm-mm-mm. juga OTP-nya via WhatsApp. Jadi gini, WhatsApp itu ada yang namanya WhatsApp Business. WhatsApp Business itu bisa di-automated, jadi mereka punya server, nanti dikonekkan dengan WhatsApp API. Jadi semacam dibikin programnya tuh automatically. Nah, ketika ada eh, e-commerce atau website itu mereka mengirimkan OTP melalui WhatsApp, itu artinya mereka punya sistem yang semacam itu. Mereka punya WhatsApp bisnis dan mereka punya WhatsApp API sehingga nanti programnya tuh automatically mereka sebagai pengirim itu langsung dari si WhatsApp bisnis itu ngirim ke kontak dari WhatsApp kita. Tapi bukan berarti bahwa mereka bisa masuk ke akun kita itu beda sih beda gitu jadi lebih ke automatically di sistem mereka dan mereka punya WhatsApp dan biasanya WhatsAppnya itu mereka bayar ya jadi WhatsApp itu bisnis ya Bapak Ibu WhatsApp itu bisnis karena ada yang namanya WhatsApp bisnis dan itu berbayar. Eh, dan kalau mau langganan program yang automatically itu macam-macam gitu program dari WhatsApp itu. Jadi itu adalah sistem yang memang komersilnya dari si WhatsApp Meta itu gitu. Jadi kita tidak bisa diakses kok, aman kok kalau itu. Tenang aja. Oke, Ya, Bu Alia ya. baik. Ya, Alia, demikian. Silahkan jika ada yang ingin bertanya kembali. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita mencapai 100 lebih ya viewersnya, partisipannya. Kita juga sudah tergabung dengan Pak Kadis Kominfo. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung, Bapak. Terima kasih Pak Ali, sangat bermanfaat nih buat kami-kami.
Makasih Bu Rosita ya sudah membagi ilmu. Ya, Sama-sama Bapak, terima kasih juga. ya. Oh iya Mbak, saya ada pertanyaan mungkin. Kami suka mendapatkan laporan ya bahwa ada akun WA yang dihack. Nah, kenapa itu bisa terjadi, Mbak? Dan apakah pengamanan tadi yang dipaparkan Mbak itu cukup untuk menghindari kejadian seperti itu? Iya, akun WhatsApp bisa dihack itu artinya ya macam-macam sih Mas. Salah satunya adalah karena ada malware juga sih. Jadi em, saya yakin pasti ada cara yang dikirimkan awal sehingga nanti diklik lah atau malware di-download kah gitu. Yang ujung-ujungnya adalah akun WhatsApp-nya itu hilang. Nah, dengan seperti itu sebetulnya mereka ada kemungkinan untuk masuk dari tempat lain gitu ya. Dan itu bisa terjadi karena ya itu settingnya tuh tidak ketat gitu, tidak ada two-step authentication. Karena kalau misalnya pakai two-step authentication, harusnya nanti ada dua cara gitu ya, selain memasukkan dari password gitu, juga nomor HP, terus bisa apa ya, ada memasukkan alamat email, pasti nanti akan ini untuk bisa apa ya, agak kesulitan gitu. Karena kesulitan itulah jadi sulit untuk dihack. Nah, ketika orang tidak menerapkan em, prinsip keamanan, ya tidak dibikin strict settingnya, ya pasti akan mudah sekali dihack itu. Jadi sebetulnya kalau eh, penyebabnya apa, saya juga belum punya datanya juga sih, Mas. Jadi, tapi kemungkinan besar karena tidak dibikin strict dari settingnya. Jadi nggak apa men-setting WhatsApp itu se-strict mungkin itu memang sepenting itu gitu. Karena untuk mencegah dari akun itu dibajak. Jadi macam-macam ya untuk ngebajak akun itu modelnya, tapi ya itu rentan banget. Seperti itu juga kalau misalnya aplikasi yang lainnya kayak Instagram gitu kan ya. Itu juga seperti itu juga kalau tidak diterapkan two factor authentication ketika ada login baru itu gampang sekali gitu. Apalagi login kalau HP-nya udah rentan kan pasti login apapun ngirim OTP ya OTP-nya jadi bocor kan gitu. Jadi Ya. pasti ada step-step awal sih yang membuat itu bisa terjadi semudah itu gitu. Jadi memang PR-nya banyak ya. Tapi mungkin yang paling awal ya adalah memahami bahwa WhatsApp itu diamankan se-strict itu dulu aja gitu. Karena PR lainnya adalah mengamankan dari smartphone-nya itu sendiri gitu. Kalau smartphone yang nggak aman ya susah ya. Ya. Betul. Gitu. Pak Ali boleh tanya Pak Ali? Siap, Mumpung Bapak. sempat ini. Kami Bu siap, Mbak. Resti, ini Iya, ada siap ada Bapak. pernah kejadian nih. Akunnya Mm-mm. kehack gitu. Kemudian e-commerce-nya juga kehack. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena ganti nomor nggak bisa, ganti akun nggak bisa. Akhirnya ganti handphone. Apakah harus seperti itu gitu? Iya Pak. Biasanya sih gini, kalau kita menerapkan two factor authentication pasti kita ujung-ujungnya ke email. Nah, Hmm. keamanan email itu yang akhirnya jadi diincer. Kalau Hmm. akunnya udah jebol, emailnya udah jebol, dan emailnya sudah diblokir, artinya cuma nge-refer ke, artinya orang tidak mungkin bisa apa login dari email pun gitu, itu sudah bahaya. Jadi kadang-kadang tuh memang penerapannya adalah kita mengaktifkan emailnya pun itu kan ada email recovery ya. Jadi keamanan itu tuh berlapis dari aplikasi, nanti kita sangkutin ke email, artinya kalau passwordnya bocor nanti email itu yang akan jadi eh, recovery-nya. Tapi permasalahannya emailnya aman gak nih? Karena seringkali emailnya juga udah dijebol. Jadi semuanya yang jadi recovery-nya dijebol, bahkan emailnya pun dijebol, email recovery-nya nggak disetting, wah itu udah berantakan. Endingnya adalah kalau misalnya kita tidak bisa melakukan apapun ke akun yang jebol, itu sebetulnya kita harus mengkontak provider supaya akunnya itu di-delete gitu. Jadi itu berlaku untuk apa aja ya? Untuk Instagram kayak gitu. Jadi ada mekanisme untuk nge-delete akun karena
eh, ketika kita minta dipulihkan, artinya kan artinya si Meta ya, Meta kan harus bisa memverifikasi apakah yang request untuk memulihkan itu bener punya dia apa enggak gitu. Karena kan dia harus nge-challenge lewat em, ibaratnya yang perangkat yang sebelumnya atau aplikasi yang sebelumnya. Tapi ketika di-challenge nggak bisa, masuknya ke perangkatnya hacker, ya susah gitu. Akhirnya ya kita minta ke provider dari WhatsApp itu ya, itu Meta Indonesia gitu ya, kemudian atau Instagram, itu ujung-ujungnya adalah minta minta dihapus akunnya gitu. Karena penyalahgunaan akun itu ada step tambahan yang repot untuk memverifikasi yang request ini beneran bener apa enggak itu kadang-kadang, apalagi kita gratis ya. Kalau gratis itu susah Pak untuk dipulihkan. Jadi ujung-ujungnya adalah minta di delete akunnya. Makanya Ada kalau gangguan sinyal. iya tadi ada pesawat lewat. Ya, oh iya. Jadi seperti itu yang sering kali terjadi. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengguna minta dipulihkan adalah minta akunnya balik, kayaknya susah deh. Kecuali akun kita tuh berbayar atau kita punya link ke Kominfo, itu masih mungkin gitu ya. Kayak waktu itu Instagram Kemenparekraf dihack, itu bisa dibalikin karena Kemenparekraf. Bagaimana dengan orang-orang yang biasa yang akunnya dihack? Itu susah. Jadi ujung-ujungnya adalah minta akunnya di delete. Jadi cara terakhir adalah minta akun di delete itu. Oke. Terima kasih, Seperti Bu. itu. Iya, sama-sama Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Untuk rekan-rekan semua, materi saya sampaikan di kolom chat ya, dapat diunduh di link yang diberikan. Juga ada link feedback. Nah, ini feedback untuk kegiatan ngulik kita. Jadi rekan-rekan dapat memberikan saran, masukan, penilaian, dan bahkan pengen topik apa nanti ke depannya. Silahkan jika ingin disampaikan. Baik, apakah ada yang ingin tanyakan lagi dari rekan-rekan semua? Baik. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih ya Mbak Restia sudah berkenan hadir dan memberikan ilmu yang luar biasa. Nah, Sama-sama. nanti jadi rekaman kita hari ini juga nanti akan dipublish di YouTube-nya Diskominfo. Jadi rekan-rekan yang mungkin terlewat dapat menonton kembali di YouTube-nya Diskominfo. Baik, kami silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan Ngulikers yang lain jika ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi cerita, kami silahkan. Lanjut. Baik. Dan juga kami juga mengingatkan mungkin ya kepada Bapak Ibu yang memegang atau dipercaya untuk mengelola akun-akun WA dinas atau sosmed dinas. Nah, kami harapkan tidak menggunakan email pribadi ya, karena rentan sekali eh, ikut ke hack gitu. Jadi ketika penyerangnya dapat masuk ke akun pribadi, nah dia menemukan ada akun dinas, nanti bisa apa ya istilahnya eh, memperburuk citra gitu lah Hmm. dari dinasnya. Jadi Kalau di harap dinas kan berhati-hati gampang ya Mas ya, ya. recovery-nya. Dan atau misalnya nanti yang bersangkutan pindah unit, nah nanti ikut ke bawah tuh nanti di unit yang baru. Nah, seperti itu. Jadi, kami harapkan awareness juga ya dari Bapak Ibu, para pejabatnya untuk mengecek kembali akun-akun yang dikelola oleh dinas dan kewilayahan masing-masing, apakah menggunakan akun pribadi atau menyediakan akun khusus yang digunakan untuk mengakses atau apakah media sosial atau aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah keamanan password. Nah, ini juga menjadi sorotan. Kemarin ada titipan dari bidang keamanan informasi. Hati-hati dalam penggunaan passwordnya ini, jangan password yang umum, jangan admin 123 melulu gitu ya, atau 1234566 gitu, atau passwordnya adalah password. Nah, itu kan biasanya gitu ya, Bapak Ibu. Saya kayak udah ngenebak beberapa akun tuh untuk akunnya seperti itu passwordnya. Nah, hati-hati terutama akun-akun yang dinas seperti itu. Ada yang lagi yang disampaikan? Kami persilahkan.
ngulik ini kita akan usahakan rutin, Bapak Ibu. Kita akan adakan setiap hari Kamis, jamnya sengaja yang di ngulik kali ini kami geser ke jam 13.30 karena dirasa akan lebih nyaman bagi Bapak Ibu nanti yang sholat asar, jadi tidak terlambat gitu ya. Jadi insya Allah kita nanti selesai di jam 3 sore. Seperti itu. Jadi 90 menit di jam 3 sore. Jadi eh, tidak mengganggu ibadah Bapak Ibu yang Muslim. Jadi kita akan geser jamnya di 13.30. Nah, nanti ngulik-ngulik berikutnya. Silahkan jika ada yang ingin dirasa kurang nyaman nih nguliknya, apa yang bisa diimprove lagi, silahkan sampaikan di form feedback yang disampaikan di kolom chat. Nanti feedback-feedback yang menarik, ada hadiah khusus dari Pak Kadis ya Pak? Ya, siap, Mas Ali, siap. Baik. Dan eh, ini juga masukan dari Pak Kadis bahwa ngulik akan kami siapkan nanti sertifikat bagi teman-teman yang ASN. Kita akan siapkan sertifikat yang ditandatangani oleh BKPSDM sehingga resmi ya bisa mendukung IP ASN rekan-rekan semua. Dan nanti sertifikat ini akan langsung masuk ke Simpek Bapak Ibu. Ke DMS-nya langsung akan masuk. Jadi tidak melalui email, tidak melalui grup WA, jadi langsung akan masuk ke Simpek seperti itu. Jadi nanti mohon diisi presensi dan form feedbacknya. Jadi nanti feedback-feedback yang eh, dirasa bagus akan mendapatkan hadiah dari kami. Hadiahnya akan diumumkan di ngulik berikutnya, jadi harus hadir juga di ngulik berikutnya gitu. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya simpulkan ya tadi mengamankan percakapan WhatsApp di ngulik ke-11 kita hari ini tanggal 20 Juni 2024 bahwa dalam mengamankan WhatsApp ini kita harus mengeksplor setting atau pengaturan-pengaturan yang ada di WhatsApp. Jadi sudah banyak fitur yang ada di WhatsApp yang bermanfaat untuk mengatur keamanan dari WhatsApp kita, mulai dari pengamanan aplikasinya melalui sidik jari, melalui PIN, lalu mengamankan chat, misalnya ada chat-chat yang disembunyikan, nah tapi jangan disalahgunakan ya Bapak Ibu. Nah, karena tetap kelihatan sih sebenarnya kalau ada chat yang disembunyikan gitu ya. Nah, bisa di pengaturan itu, lalu yang tidak kalah penting adalah two factor authentication. Artinya jika ada yang ingin mengakses WhatsApp kita, dia butuh autentifikasi dari di luar WhatsApp, misalnya lewat email. Seperti itu. Itu diaktifkan sehingga WhatsApp kita jadi lebih aman gitu. Step-step ini tidak sulit ya untuk dilakukan, tapi akan mengaruh banyak kepada keamanan WhatsApp kita. Lalu eh, yang tidak kalah penting tadi jika ada chat-chat yang mencurigakan, mencurigakan artinya di sini tidak harus dari yang tidak dikenal ya, bisa juga dari yang dikenal tapi tidak seperti yang kita kenal gitu. Misalnya ada yang tiba-tiba pinjam dulu 100, nah kan nggak mungkin ya, biasanya teman-teman saya seperti itu. Nah, ini siapa nih? Nah, kita bisa juga menggunakan semacam password gitu ya. Kita kalau ada teman kita yang bertanya seperti itu, kita curiga, kita tanya dulu ke dia, waktu itu kita ke Jogja tuh waktu itu di toko apa ya? Nah, misalnya seperti itu. Terus dia nebak toko A misalnya. Padahal kita nggak pernah ke Jogja juga gitu. Nah, artinya dia itu bukan dia gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi preventif tadi dijelaskan oleh Mbak Restia juga ada metodenya ya. Kita pertama stop dulu, kita berhenti dulu. Kalau ketika ada sesuatu yang mencurigakan, lalu kita berpikir apakah mungkin ini untuk kita, misalnya kita tiba-tiba dapat hadiah, undian, kita tiba-tiba ada telepon yang mengatasnamakan polisi bahwa anak kita di penjara gitu, ya, padahal anak saya masih bayi gitu misalnya. Karena itu harus stop dulu dan berpikir apakah mungkin gitu seperti itu. Nah, itu seperti itu karena nggak modus-modus yang terjadi. Lalu social engineering. Nah, social engineering ini juga eh, salah satu teknik untuk dari penyerang untuk mendapatkan informasi, awalnya informasi lalu nanti bisa berkembang menjadi kerugian finansial seperti itu atau kerugian reputasi bahkan seperti itu. Harus berhati-hati terhadap apa yang diklik, di-download karena kita tidak tahu APK misalnya aplikasi-aplikasi yang di-download itu bisa bekerja secara langsung, jalan secara langsung atau tidak, lalu apa yang dilakukan itu ya kalau istilahnya di informatika itu black box. Jadi tidak tahu apa yang
jalankan gitu ya di belakang layar. Bisa jadi mengakses akun bank, tiba-tiba transfer, tiba-tiba mengambil foto dari galeri, eh, lalu disebarluaskan dan sebagainya itu makanya sangat berhati-hati. Tadi juga disampaikan beberapa link yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan ngulikers untuk mengecek link-link ini aman atau tidak. Mungkin itu ada lagi yang ditambahkan oleh Mbak Restia, kami silakan. Iya, tambahan dari saya adalah kalau rekan-rekan udah tahu, tolong jangan berhenti di rekan-rekan aja, sampaikan ke orang-orang yang lain yang tahu juga apa yang kemungkinan butuh gitu ya, atau enggak yang sesama pengguna WhatsApp untuk pakai WhatsApp yang asli dari Meta gitu ya. Terus juga mengimplementasikan setting. Intinya kita harus care ya sama orang-orang di sekitar kita. Karena kejahatan ini tuh bisa terjadi sama siapa aja gitu. Jadi jangan sampai rekan-rekan cuek-cuek aja, terus nanti denger saudaranya kena hack, itu tuh pasti sedih banget deh. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya pencegahan tuh penting, peduli itu penting. Jadi memang kita harus sepeduli itu ya, nggak boleh diem-diem aja. Jadi yuk kita amankan orang-orang di sekitar kita supaya kita semua jadi aman dari serangan hacker yang berbahaya itu. Tuh. Oke, terima kasih Mbak Restia. Em, Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan nguliker semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita pada kenaikan jumlah viewer. Sebenarnya kami akunnya siapkan untuk 1.000 orang. Jadi nanti untuk ngulik berikutnya Bapak Ibu silahkan disebarkan linknya yang ingin mengikuti ngulik. Insya Allah kita minggu depan akan membahas tentang medsos. Nah, medsos khususnya medsos di pemerintah seperti itu. Eh, Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa trik-trik ini seperti yang kita sampaikan sekarang bisa diimplementasikan di medsos pribadi juga. Nanti keamanan datanya, informasi ini bisa diimplementasikan di platform yang lain seperti Telegram, Gojek, atau apa. Jadi kita membangun awareness tentang penggunaan aplikasi dan data dan informasi ini di secara umum gitu ya, secara keseluruhan. Tidak hanya di WhatsApp saja. Baik, sekali lagi terima kasih. Kami atas nama penyelenggara mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kekurangan. Kekurangan nanti bisa disampaikan di feedback. Jadi seperti kata memakan ya, kalau enak kasih tahu teman, kalau kurang kasih tahu kami gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Terima kasih juga pada Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung yang sudah mendukung kegiatan ngulik dari awal sampai hari ini. Terima kasih. Untuk link absensi saya posting lagi, kan? Jika ada yang belum mengisi absen. Baik, Pak Kadis ada yang ingin disampaikan sebagai penutup mungkin Pak? Terima kasih Mas Ali. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak yang ikut dan semakin bermanfaat buat ASN dan warga masyarakat. Terima kasih buat narasumber. Terima kasih Bapak. Atur nuhun. Ya, baik rekan-rekan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di ngulik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.